Baba dan Anak dan Roh Kudus. Mereka dikenalnya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdanya yang benar, dan tubuh tiap hari menghijau dan segar, dan tubuh tiap hari menghijau dan segar. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, Kamis 19 Juni 2025. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Tuhan yang mengajari kami untuk mengerti dan melakukannya. Kuduskan kami dari dosa kekurangan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini Kamis 19 Juni 2025 diambil dari 1 Korintus 1 ayat 28-29. Beginilah firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang menengadahkan diri di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dipilih oleh kasih karunia. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Dunia sering menjadikan kekuatan, kekayaan, status sosial, atau popularitas menjadi standar dalam segala sesuatu. Namun Allah justru memilih yang dianggap tidak berarti di mata dunia. Cara Allah bekerja berbeda dengan cara dunia bekerja. Allah tidak memilih berdasarkan penampilan luar atau status sosial, melainkan berdasarkan kehendaknya yang lebih tinggi. Allah memilih hal-hal yang dianggap rendah, hina, dan lemah menurut standar dunia untuk menunjukkan kebesarannya. Saudaraku yang terkasih, Allah memilih orang-orang yang lemah dan hina agar segala kemuliaan dan pujian hanya diberikan kepadanya, bukan kepada manusia. Ketika orang yang tidak dipandang oleh dunia dipilih oleh Allah, maka tidak ada ruang bagi manusia untuk memegahkan diri atau merasa sombong atas pencapaiannya. Semua kehormatan dan kemuliaan hanya pantas diberikan kepada Allah. Saudara yang terkasih, nas renungan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah kita berusaha untuk memegahkan diri dengan status atau prestasi kita? Atau kita lebih mementingkan kerendahan hati? Atau ketergantungan kita kepada Allah? Dengan memilih orang-orang yang lemah dan hina di dunia ini, Allah mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati berasal darinya, bukan dari apa yang dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak menginginkan umat tebusannya mengandalkan kekuatan dan status duniawi dalam kehidupan rohani,
dan dalam segala hal. Semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Dan kita dipanggil untuk hidup dengan rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Kita diajak untuk melihat kehidupan kita melalui lensa anugerah dan kebesaran Allah. Dan mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan juga mau agar kita menerima dan percaya bahwa pilihan Allah atas hidup kita, meski terkadang tidak sesuai dengan standar dunia, adalah yang terbaik. Ini akan membawa kita pada pengharapan yang lebih besar kepada Tuhan, yang memiliki rencana yang sempurna bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang mengajari kami untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami. Berkatilah kami hari ini di dalam berbagai aktivitas kami, sehingga senantiasa kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan seluruh anak-anak kami dalam apapun kegiatan aktivitas mereka hari ini, sehingga mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan dan hidup di dalam jalan. Ya Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, dan berkat-berkat sukacita. Yang di dalam proses perawatan, rawat inap di rumah sakit atau pemulihan di rumah, Tuhan menjamah tubuh jiwa roh mereka, menyatakan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan, dan berikan kesembuhan. Demikian juga yang menghadapi beban berat pergumulan, Tuhan memberikan solusi jawaban atas masalah hidup mereka. Kami juga Tuhan berdoa buat gereja-Mu HKBP dalam tritugas panggilannya, Koinonia, Diakonia, Marturia di tahun transformasi ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mendoakan bangsa kami, Tuhan memberikan hikmat bijaksana dan roh takut akan Engkau dalam kepemimpinan mereka, dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Juga kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia, Tuhanlah yang memberikan kesejahteraan dan kedamaian. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari dosa kekurangan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Shalom.